Selamat datang kembali di channel YouTube Pakin Bogor. Di konten kali ini, di konten Pakin Stories bersama Audrey. Setelah cowok-cowok, kita akhirnya kembali lagi ke cewek ya. Iya. Oke, kan ini banyak yang nggak tahu nih, Dray. Ya. Ngomongnya enak gua lu apa? Gua lu lah. Apa, santai aja. Kalau lu udah aku kamu beda lagi ya tuh, beda lagi. Kan ada gua ini mah. Iya. Kalau lu personal nggak apa-apa, aku kamu. Lebih mending gua lu, aku kamu atau sayang aja nih? Berat banget pembahasan ini. Astaga. Enggak, siapa sih Audrey ini? Gua siapa? Dia dari Pakin mana? Pakin Citarap. Umur 18 tahun. nomor HP. Oh, Nomor ya. Oh, nomor ada di ya. bawah sini ya. Orang yang dipunya. Oh. Ya, jadi nanti kalau ada yang mau minta, korean dia aja. Emang mau anak Pakin minta nih nggak apa-apa nih, gua sabar ya. Nggak apa-apa, gua sabar. Jangan dong. Lu ini aktif di Pakin udah lama belum? Gua baru masuk Pakin sih. Baru Gue aktifnya sebagai bukan pengurus sih, gue bantuin cici-cici koko buat bantuin apa tuh? ngasuh adik sekolah minggu. Gue megang TK. Megang TK. Oh berarti ini lu baru dibilang baru di Pakin? Pakin baru Tuh, banget. Sebelum di Pakin ini di Rakin? Iya, gue di sekolah minggu, gue ngasuh sekolah minggu. Oh Enggak, maksudnya sebelum masuk sekolah minggu lu apa? Iya, gue sekolah minggu, kan gue baru umur 18 kan. Nah, masa umur 17 masih sekolah minggu? Enggak, gue pas lagi umur 16, 17 gitu udah ngasuh sekolah minggu. Oh, Enggak, belum terjun ke Rakin atau ke Pakin, gue belum. Oh, belum terjun ke Rakin sama ke Pakin ya, berarti ya bisa dibilang masih muda lah Pakin, masih belum tahu masalah-masalah Pakin. Belum. Fresh graduate ya. Masih minim. Ya, masih minim. Minim pengalaman. Nantilah di Koko itu diajarin lah. Iya, baik. Gimana lu kesannya di Pakin itu sangat menyenangkan. Betul. Sangat amat menyenangkan. Banyak orang-orang yang ya gitu pintar gitu maksudnya. Ngomongnya nggak benar. Pakin tuh gimana ya, kalau menurut gue ya, gue kan baru juga di Pakin. Jadi gue nggak sekolah minggu, nggak Rakin. Oh, Kalau nggak salah gue berapa tahun sih, 4 tahun ya? 2015 lu. Iya 2015 kan ya, 5 tahun Baru jiwa terus. baru juga terus langsung jadi ketua. Jadi gue ibaratnya ketua yang tidak apa ya maksudnya, tidak berilmu lah gitu. Mungkin sejarah Konghucu juga gue nggak tahu kayak gimana. Cuman gara-gara kemarin kan sejarahnya gue kenapa kepilih kan, waktu sebelum gue jadi ngejabat ini kan banyak apa sih, gue tanya di grup kan, Pakin ini yang mau jadi ketua siapa? Terus nggak ada yang mau. Ada yang nginiin dia jadi ketua, cuman anak-anak tidak pada peduli. Dan kurang tidak yakin mempercayai. kayaknya ya. Kurang yakin kayaknya mah. Tidak setuju. Tidak setuju. Jadi akhirnya kata gua, daripada ini Pakin Bogor Nggak ada kan, ya udah mending gua aja gitu. Lagi juga ngelatih juga jadi ketua. Nah, begitu. Kalau dia kan nyebrang gitu dari sebelah. Nggak nyebrang juga sih gua nggak ada agama gitu, agama gua agama alam gitu. Apa aja gitu. Masa sih? Iya gitu. Gua nggak pernah ke Dia wihara, nggak pernah. lahirnya dari batu loh. Sunggokong. Kalau lu gimana? Kayak gitu juga apa dari kecil? Dari kecil udah ikut sekolah minggu sih. Emang udah dari dulunya tuh ya Konghucu agama gua. I am Confucius lah. I am Confucius. I love Confucius. Kerjaan saya. Ya apa emang Iya, nggak salahnya kan itu. Iya, alam Confucius. Bagus lu kayak. Kita harus cinta dan percaya. Ya. Betul. Terus di sekolah minggu sampai Pakin ada pengalaman lucu gak sih gitu? Kayak lu udah nonton episode 1 sampai 6 belum sih? Tentunya abal lu. Udah belum ya? Tentunya belum. Emang gak laku gitu berarti ya. Jadi Ya, di gitu episode 1 kita ceritain pengalaman kita yang lucu seperti apa. Kayak misalnya kalau di sekolah minggu Bogor kan dijemputnya pakai akuarium. Mobil akuarium, bukan akuarium gitu. Jangan dijelasin atuh. Biar dia nonton. Biar Ya. nonton. Gitu. Jadi Nggak apa-apa kan itu. gitu. Cuman Terus ada yang gagal juara gara-gara telur setengah, ada
Tuh, Masa bingung sih? kan makanya nonton. Telur setengah. Ada di sini ya, ntar nonton ya. Episode pertama Iya, di situ ada. Telur setengah. Nah, ada nggak sih pengalaman kayak gitu lu? sekolah minggu. Sekolah minggu sampai pakin dah nggak apa-apa. Pengalaman apa nih maksudnya? Ya, apa aja yang lucu-lucu kayak yang seru gitu. Yang lucu tuh dia udah lucu. Aduh, masuk terus ya. Kalau dari gua dari sekolah minggu udah ikut-ikut ini ya. Lomba nyanyi. Itu pertama kali tuh diajakin sama Tocin Mila. Sepupu gua sendiri. Terus terus udah gitu, kok kenapa gitu kok? Udah ikut lomba-lomba nyanyi. Pertama kali tuh di Litang, Cibinong terus Segar, terus di BSD juga pernah. BSD benar. Di Litang sendiri juga pernah. Pernah juara ikut lomba gini? Sering. Oh sering. Juara berapa itu? Kebanyakan sih juara 2 mulu. Dari 2. Enggak gitu. Ya Allah. Ya kali aja kan lombanya cuma 2. Bisa gitu ya. Atuh. Bisa kan gitu. Gue juga kalau misalnya mau bikin lomba sendiri juara 1 ya bisa nggak apa-apa dong gitu kan. Iya benar sih. Dari berapa? Nggak tahu pesertanya gue, tapi nggak 2 sih, nggak 2. Banyak. Itu berarti dia sama si Niki Segar ikut gak? Yang pas lagi tahun kapan? Tahun berapa yang lupa Ya gue si Niki? pokoknya itu di Segar aja. Di Segar pernah gak ikut lomba gitu di Segar? Juara 2 ya? Juara 2. Juara 1 nya Bogor. Yang mana? Juara 1 nya Bogor. Enggak ada pialanya di bawah. Ada di bawah. Perlu di bawah ini pialanya. Mau ngerasain? Ngerasain nggak? Tadinya gue Itu nyanyi sekolah minggu tuh lomba nyanyi itu kan lagu kita kan. Jurinya waktu itu siapa sih? Nggak Sekolah tahu. minggu? Udah tahu. lupa gue juga. Lupa. Adain setahun sekali ya dulu ya. Ya dulu setahun sekali. Cuman sekarang udah nggak ada. Tidak ada. Terakhir lu ikut lomba kapan? Terakhir. Lupa gue. Udah lama. Ya yang terakhir ikut lomba ya itulah yang kemarin cipta lagu. Iya sih, benar cerita lagu. Oh iya. Karena terus- itu kan udah pakin kan emang kan sekolah iya. minggu. Sekolah minggu. Terus yang terakhir katanya kecewa kenapa sih? Enggak, itu tuh gak kecewa gimana sih, itu hanya Oh, cuma gimana, sekedar gitu ya. konten. Gimmick. Biasanya kalau orang ngomong ini bukan gimana pasti ada akhirnya biasanya. Cuma Ini gua nggak tahu hanya ya. sekedar konten. Iya nggak apa-apa keluarin aja. Karena kan di sini bikin story ya semua cerita pakai silakan. Just Maksudnya gini loh. Lu ada rasa kecewa ya nggak apa-apa gitu. Emang siapa yang mau ngelarang? Emang ada larangannya gitu. Setelah ikut lomba dan orang kecewa kan nggak apa-apa gitu. Kecuali lu nyalain panitianya gini ya itu beda lagi kan. Ini kecewa bener nggak kecewa? Kenapa sih kecewa apa sih? kecewa apa ya? Gue juga bingung jadinya kalau ditanya kecewa gimana. Tapi hasil lomba kemarin sesuai ekspektasi lu gak? Kalau lu mengharapkan juara berapa kan? Kalau Bogor mengharapkan waktu itu minimal 3 besar ya. Ya gue Yang enggak yang cipta lagu kemarin. Iya. Mengharapkan tidak juara emang. Udah tahu bakal juara. mengharapkan ya seenggaknya 6 besar. Kalau besar 6 besar kan ada kan tuh ya 6 besarnya. Oh, iya. Ya seenggaknya gue nyempil lah di 6 besar itu gitu. Mungkin lu ke-7. Iya, mungkin kayaknya ke-7 kayaknya sih ya. Kan yang diambil 6 besar pak. Iya kan mungkin Nggak lu 7 ke-7 besar. kayaknya. Makanya enggak lolos 6 besar. Emang kalau menurut lu misalnya lu nih juri nih. Nah, Lu juara berapa sih? Dari hasil lu. Kalau misalnya lu yang juri mah pasti juara 1 ya. ya enggak juga sih. Maksudnya dari lu Ya misalnya berapa lah gitu. Ya seenggaknya masuk 6 besar lah gue, maksud ya gue. sebenarnya 6 besar ya. Sebut angka juara 1 sampai 6 berapa? Ya gue nggak bisa kayak gitulah. Iya kan ini kan ceritanya seenggaknya lu gitu teh. kan gue masuk nyempil di 6 besar, salah satunya tuh ada gitu. Oh, Nanti gitu. pas gue Emang lu udah menilai diri lu bagus gitu emang ya? enggak juga, enggak gitu sih. Ya kalau enggak mah ngapain masuk 6 besar tuh? Ya enggak gitu maksud gue. Sekarang gue bilang seenggaknya nyempil gitu di 6 besar. Nyempil kalau enggak 6 ya 5 lah ya gitu ya. Kalau 5, 4, 3, 2, 1 lah gitu. Terus kapok nggak sih lu ikut lomba kayak Enggak gitu? sih. Enggak lah. Enggak. Oh berarti kalau misalnya ada lomba lagi ikut lagi. Mau tuh. Ayo. Oh gitu. Iya itu tuh ke DPN tuh suruh ini ya. Oh kenapa kenapa? Ya kan DPN yang ngadain lu. Oh iya benar. Kan Ayo lagi kapan DPN kita kalau ada lomba lagi gitu. kan puisi. Kan DPN kan kalau nggak salah cipta lagu dong kan. Salah. Ya itu ke DPN aja kapan Ayo aja. ditunggu. Kalau menurut lu lomba-lomba gini gimana sih? Bagus sih, jadi Bagus. kenal misalkan kayak
gue tadinya nggak tahu nih dari makin ini tuh siapa gitu yang punya potensi kayak gini juga, dan gue jadi tahu gitu. Ada saran nggak sih dari lu misalnya, ya kan lu kemarin kan sempet kecewa katanya kan ya. Ya namanya kalau kecewa kan pasti ada masukan. Gue kecewa nih begini, harusnya tahun depan begini dong gitu. Ada nggak sih gitu? Lebih menghargai peraturan itu sih. Emang lebih kenapa? menghargai ya enggak sih maksud gue. Udah di Kobusier. Lu mancing. Ini podcast apa sebenarnya Ini ini? kan membangun, lu teh ini sebenarnya membangun. Bukan membangun, memancing. Iya, gue pancing untuk lebih membangun. Ya, membangun gitu. Apa gitu sarannya? Peraturan pertama, lebih ke peraturan. Oke, kalau gue sih setuju juga sih. Ya, nah peraturan harus tegakin, bener nggak? Betul. Apalagi coba masukan yang lain. Atau misalnya jangan online dong, offline gitu. Udah lama nih. Gua ngerti ya bahasa. Betul. Betul. Gue ya maksudnya udah lama juga kan gara-gara Covid ini nggak ada apa sih? Ayo. Bukan. Berapa kata? Gue lupa. Apa sih? Ya, udah nggak ada event-event kayak gini. Nah, iya betul, udah nggak ada event kayak gini. Kan misalnya kan kayak kemarin kan online. Ya kalau offline kan beda rasanya ya. Iya sih, Ya, benar. Yang kita udah persiapin terus kita deg-degan gitu kan. Dan nggak bisa lip sync gitu kan. Betul. Jadi emang pure suara. Live gitu. asli. Jadi coba dong yang kemarin apa sih namanya? Yang kemarin ikutan lomba cipta lagu juga ya? Coba itu adain lagi gitu kan, tapi secara live nggak online gitu maksud gua. Oh, penasaran lu ya? Enggak. Iya nggak apa-apa dong kan. Iya, kan misalnya kan? Iya misalnya kayak gue gitu, juara satu seperti ini, gue penasaran suara aslinya seperti apa gitu, juara dua kayak gimana, gue juga penasaran. Referensi gitu. Nih buat koko cici. Ya siapa tahu nanti kan tahun depan Imnas yang ini Betul. Imnasnya online. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang kenapa lu Imnas online? Tapi ya bagusan sih langsung sih. Langsung lah. Gua Langsung positif semua. iya. Enggak gitu sih. Enggak gitu juga. Janganlah. Jadi balik lagi dah ke jadi bahas kemana-mana nih ya. Ini mau bahas tentang Audrey ini nih. Kita kupas tuntas secara tajam. Setajam apa? Siapa tahu tapi habis dari ini follower lu nambah. Kan ini kan 10 juta subscriber. Ya, menuju 10 juta subscriber di Bogor. Iya. Kita walaupun nggak minta subscriber, masuk sendiri ya. Iya. Subscriber banyak. Kita soalnya beli ya. Aduh, buka kartu sih bapaknya. Enggak. Jadi bahas apa? Apa tadi gue juga lupa. Oh ini. Ya, bahas tadi si Audrey. Iya. Anaknya kayak gimana sih? Tipikal anaknya. Gue sebenarnya kayak tadi gue datang, gue diem doang kan. Maksudnya kayak berarti nggak sih orangnya? Nggak sih. Bukan enggak. Maksudnya gue harus menemukan siapa nih yang siapa nih yang icebreakernya gitu ya. Tadi gue nemu dia sih kok ini Siapa? Nggak tahu, gue udah mau kenalan dulu guys. Oke. Pokoknya namanya siapa? Kenal aja belum ya gitu. Ini yang DM lu bukan sih? DM? Iya bukan sih, gue cek nih. Bukan. Iya, gue sempet DM. Enggak, gue sempet DM buat mastiin. Oh, buat mastiin. Bener lu lihat, buka aja bener. Dia mastiin. Jadi apa enggak? Itu enggak percaya gua. Percaya. Aduh. Iya, kan gue enggak tahu nomor WhatsApp-nya lu teh. Iya, benar. Terus ya, oke terus. Apa? Iya, apa tadi Ya. lu? Apa sih namanya? Ya gue harus nyari yang sefrekuensi dulu. Ya. Kalau gue sebenarnya orangnya Asik. ya lu yang nilai gue gimana? Gue asik gitu apa enggak gitu kan lu yang nilai. Enggak sih. Enggak sih. Oke. Belum. Oke. Terus. Gue orang Enggak apa-apa terusin. Kalau di sini suka ada gangguan apa gitu. Ada makhluk halus biasanya. mau cerita tentang apa nih maksudnya? Ya lu gitu maksudnya emang gimana ya? Ya mau jelasin gue tentang Pertanyaan apa tadi sih? Iya, dia orangnya kayak gimana? Iya, orangnya kayak gimana gitu. Cepat akrab. Apa misalnya lu punya referensi kalau mau gaul sama gue mah harus begini gitu. Ya. Enggak sih, gue masuk aja ke semua orang sebenarnya. Tapi tuh orang jangan
kan gue orangnya asal nyetuk kayak kalau ngomongnya nyablak gitu. Berarti jangan sampai lu baper kalau gue omongin begitu maksudnya gitu. Oh iya. Udah baper ya? Sepertinya saya udah deh Aduh. Berat. Gitu. Itu berarti lu tipikal orangnya ya sebodo amatan ya? Bodo amat. Iya kan bodo amat kan, maksudnya orang mau ngapain. Lu suka, maksudnya lu mau main sama gue, ayo, enggak juga nggak apa-apa. Kalau gue sih gitu. Tipe-tipe pilih-pilih nggak sih lu kalau berteman? Ya itu yang gue bilang, gue mah sama siapa aja masuk, asal lu jangan baperan. Dikatain apa ini dikit, pulang. Nggak diajak. Kalau dipanggil sama mamanya gimana lu? Ya maksudnya, nggak gitu maksud gue. Dikatain ini ngambek, nggak main seminggu. Emang ada? Ada lah, dia cerita gitu pasti ada. Kan cuman kan dia kan umur dia kan sama kita mungkin beda jauh jadi gitu. Maksudnya kan mungkin umur enggak, gua berapa 18, gua 19, gua masih. Masa sih? Tapi lu kebanyakan main sama cewek apa cowok? Cowok sih gue. Kebanyakan sih tipe-tipe dia mah mainnya sama cowok. Tipe-tipe lu ya? Bukan ya. Bukan. Perasaannya kemarin mirip kayak gini. Oh, bukan. Kemarin yang siapa ya? Aduh. Oh gitu. Pura-pura. Lalu teh nggak enak, dia udah punya cowok nih sekarang. Dia nonton kan. Ya sih. Siapa emang bahas siapa lu teh? Ya itu, tadi langsung balik lagi ke topik. Balik lagi. Udah sih gue gitu orangnya. Ya sih kelihatan juga dia tomboy juga sih ya. Lu jarang pakai rok kali ya? Kelihatannya sih. Pernah. Ya Gue kan? kalau di Lu kelihatan. Paling gua apal tipe-tipe kayak dia gitu. Gua pikir- Udah paham lah. Udah paham. kayaknya pernah nih. Maksudnya ya gue di mana-mana gitu ya. Kayak tadi kan gue nanya, ini boleh naikin kaki kagak sih? Ya boleh nggak apa-apa lu kaki ke meja Ya kagak juga. Maksudnya ya tahu tempat lah, tapi maksudnya kan kayak tadi kan setomboy itu kah lu? Maksudnya sampai naikin kaki kan itu maksudnya cowok banget gitu maksud gua. gue kalau mau bikin cover aja udah tanya orangnya ini gue duduknya gimana ya? Kaki gue di atas nih. Ih gue nggak enak duduk begini, tutupin bantal sama gue. Nggak demen aja gitu. Tapi kaki di atas dilipat kali nggak gini juga kan? Begitu. Iya. Oh jadi Naik gue. kaki di atas, kepala di bawah. Ya enggak, gue nyanyinya gimana? Iya benar. Berarti lu jarang pakai rok kan? Kalau sekolah doang. Kalau doang. Terus kalau sehari-hari itu nggak pernah gitu maksudnya pakai dress? Kagak. Kagak. Ya sih, banyak cewek kayak tipe dia mah gitu sih, udah jarang pakai rok, yang pakai apa? Next. Terus lu memilih agama Konghucu udah lama apa baru tuh yang tadi udah ya? Udah lama kan ya? Dari kecil. Ada niat nggak nih misalnya kan kalau misalnya ya namanya anak muda apalagi di Bogor banyak nih kasusnya kayak gini nih pacaran nih Beda agama. terus ketarik ikut. atau jangan pacaran deh temenan misalnya temen gue di sekolah agama B gitu terus Ini gua, semua gitu. terus ikut Gua doang yang ini sendiri gitu. Lu Enggak ada sih. nggak sih perasaan kayak gitu? Gue dulu pernah sekolah di salah satu sekolah tapi Disebut aja tuh nggak deh itu kita ya udah sebut nih. Iya, Iya lah. Di Mardiwaluya. Oh, gua juga mau ya dulu. Sekolah gua kan juga bukan sih. itu kan sekolah bukan ya agama Katolik kita ya. dia Katolik kan. Katolik Ya tapi Setan Chan nggak ketarik itu kan, maksudnya nggak ada niatan. Ya gue ikut pelajaran Katolik tapi di Setan Chan gue Iya, jadi nggak kalau di Mardiwaluya itu wajib semua. Lu mau agama apapun wajib Katolik. belajar Katolik. Tapi nggak rasis kan? Enggak. Enggak. Iya. Semua agama tuh ada di situ sekolah, tapi tetap belajar satu agama. Iya Tapi dia bagus lingkungannya dia nggak rasis. Setan Chan enggak sih, nggak ada yang Enggak gimana-gimana. ngalamin kayak gua gitu kan sampai ada yang ngeledekin lah gitu apa sih Enggak sih. gitu. Beda, udah zaman ini kategori zaman kita sama zaman dia mah pasti beda. Berarti kalau bisa dibilang gini deh pertanyaannya. Lu udah ngalamin yang namanya jiwa tersadar belum sih? Belum. Oh, jadi lu sekarang belum nih? Jadi kayak gini misalnya. Lu yang namanya kelitang tuh kangen terus butuh gitu, kelitang tuh butuh kayak misalnya kayak gua kan kalau gua orangnya gitu ya. Iya Masa sih? Coba Iya. lihat. Jadi kalau misalnya nggak kelitang gitu kangen gitu pengen kalau misalnya kalau misalnya kelitang terus nggak ada isinya tuh kayak ayo dong gitu yang ada isinya gitu kayak dispen nggak ada isinya gitu kan sayang. Tapi gitu. dispen belum pernah nggak ada isinya, lu ada isinya terus. Benar, gua mau benar. Lu kalau dispen nggak ada isinya udah diem jangan. Oh iya benar. Cuma kan apa yang kita tangkap belum tentu ya. Iya. Benar nggak? Iya. Beda-beda. Kayak gitu lu pernah nggak sih kayak gitu ngalamin bener-bener? Sebenarnya tuh
panggilan rohani lah gitu yang benar-benar. Oke, gue buka aja di sini. Oke. Jadi gue umur 18. Gue belum studi umat. Dan Apa lu berarti belum? belum. Waduh. nah terus belakangan itu kayak gue malu. Gue umur 18 tahun tuh belum studi umat. Alasannya Gue apa? malu. Gue ya maksudnya dari dulu nih pas lagi kan gue SMK di EK ya ada Iya. agama Konghucu. Di situ tuh setiap tahun tuh ada ngadain studi umat gratis gitu Oh, kan. di Bareng-bareng. di SMA-nya. Baru tahu gua. Terus gue yang kayak antar aja deh. Antar aja deh gitu. Antar aja masih umur segini, tapi pas kan di sini Malu. gue lihat Diri. gue malu loh gitu. Gue umur 18, gue Konghucu, gue belum studi umat. Nah, iya, benar. Itu udah ada percikan-percikan juga dari. Iya, itu udah termasuk kalau menurut gua udah Gua termasuk. sih di umat umur 23. Lebih parah sih kok mah. Kan gua kan masuk Konghucu kan baru gitu. Karena emang banyak kasusnya gini ya. Nggak tahu dimanapun begini atau enggak, tapi ya di Bogor yang gue tangkap gini banyak. Salah satunya emang ada yang udah sampai keluar, dia ditanyain gitu, kenapa nggak sih di umat? Dia jawabannya apa coba? Apa? Enggak, nanti aja, takutnya nanti dapatnya nggak seagama. Nah itu kayak gitu. Dulu gue mikir sempat kayak gitu. Nah berarti itu sempat kayak gitu. Sempat gue mikir dulu karena gue punya pacar tapi bukan seagama gue gitu. Terus gue mikir, ih ntar aja dah. Nah itu sebenarnya Tapi apa ya? gue malu sekarang. Sebenarnya kayak gitu-gitu kan lucu aja sih gitu. Lu mau mendeklar agama lu berdasarkan keputusan hidup lu yang nggak begitu krusial. Maksudnya pacaran penting gak sih gitu maksudnya? Pacaran penting gak sih? Apalagi masih SMA, masih SMP kan enggak gitu kan. Enggak yang terlalu gimana gitu kan, belum sampai yang mikir gitu. Tapi ya gue malu sekarang gitu, gue malu. Ya jadi harus dicontoh ya kayak gini ya gitu. Jadi yang belum studi umat, ayo studi umat. jadi harusnya ada rasa malu lah gitu kalau misalnya belum di studi umat. Gue malu gitu. sih benar. Iya. Terus kalau pacaran, udah pernah pacaran sama seagama belum? Sama yang agama baru kemarin. Kemarin. Seagama. Terus pengen lagi. Koko siapa? Gugus ya. Nah itu pacaran agama itu berapa lama itu? Kenalnya dari mana? Kenalnya udah. Ya gue jadi buka sejarah ini gue di sini dong. Misalnya lu cerita di sini nanti lu mau cut pun nggak apa-apa gitu kan aja. Buat yang nonton maaf ya, gue jadi buka di sini. Jadi kenalnya nonton. Kenalnya udah Gua 2 apa 3 tahun udah lama lah, udah 3 atau 4 tahun kebelakang ini. Kenal gara-gara gue lomba di aduh gue masa sebut maki ini. Iya lu udah pernah cerita ke gue juga nggak apa-apa gue udah tahu mana. Emang iya gue pernah cerita ke lu. Iya kita tampilkan screenshot. Jangan dong jangan. Ada. Jangan dibuka. Ada. Jangan dibuka. Oke, di salah satu makin itu. Salah satu makin itu, terus gue lomba di situ. Terus Kenalan. Dem. Wadah tete cici gitu. Emang udah zaman Instagram itu Udah. Tapi belum familiar banget. Terus minta line udah boomingnya. Minta line terus nggak gue nggak respon karena gue udah ada cowok. Nah jadi terus menikung gitu kan. Iya ceritanya. tapi kayaknya dia nggak tahu kalau gue punya cowok. Nah terus tahu juga pasti bakal diterusin. Gue yakin. Lanjut. Terus udah gitu dia sempat DM lagi pakai akun fake gitu lah. Nah terus gak gue ladenin juga karena gue tahu itu dia gitu kan. Nah kesini Luluh juga. gue lulu juga karena gue mikir 3 tahun atau 4 wanita Ayo gampang buat. 3 atau 4 tahun itu nggak cepet gitu kan. Terus gue ngeliat kayak oh nih orang maksudnya masih ada perjuangannya loh dari 3 atau 4 tahun ini setelah gue nggak respon gitu kan. Tapi ternyata namanya juga lelaki PDKT mah ya Anda tidak tahu saja dia mengeluarkan semua jurusnya. Tapi ketika sudah pacaran enggak itu gue nggak setuju ya. Itu gue nggak setuju. Gue punya teorinya gini. Nggak apa-apa. Gini, kenapa cowok begitu begini? Kenapa? Ya intinya lu mau mendapatkan sesuatu pasti kan harus ada extra effort dong. Iya. Betul. Bener nggak? Iya. Wajar kalau misalnya dia effortnya besar. Karena kan untuk mendapatkan
Nah kalau misalnya udah dapat, apa iya harus terus-terusan begitu kan? Nggak juga. Iya, cuma kan Maksudnya gini. Tapi kenapa drastis banget gitu lo berubahnya? Nah itu tergantung orangnya. Itu balik lagi masing-masing. Tapi ya seperti itu. Masih iya sih lu ngejar-ngejar lu gila-gilaan. Pas pacaran gila-gilaan kan nggak juga gitu. Pasti kan yang namanya pacaran kita harus menjaga namanya tempo, bener gak sih? Masa iya sih terus harus tarik ulur. Oh ya harus tarik ulur gitu. Namanya pacaran kan nggak bisa seneng terus kan enggak gitu. Tapi gue paling gak suka dibohongin. Emang pernah itu beda lagi ya. Itu beda lagi ya. Pertama tuh gue kenal dia kan, orangnya baik gitu. Pas kesini sini ya Tidak baik. semua tuh di luar ekspektasi gue. Gue ketipu sama tampang pertama. gue jadi maksudnya gue ngeliat dari tampang dia baik banget, lugu gimana gitu. Ya kalau gua kan tampang baik dan akhlak juga baik kalau gua kan gitu. Masa sih? Percaya. Kurang yakin gitu. Jadi kalau ini kapok gak sih lu sama yang seagama? Ya enggak lah. Oh enggak. Tapi itu belum beres. Oh, iya. Yang bohong itu gimana itu ceritanya sampai Oh, gue kira cuma itu doang gitu. Maksud lu tahu lu bisa ngeklaim dia bohong tuh ya gimana? Emang dia kegap sama lu? Apa hanya pikiran lu doang? Gue tuh tipikal orang pacaran. Lu mau kesana nggak apa-apa, asal lu bilang. Iya benar. Nggak apa-apa, benar. Lu mau main sama dia, cewek gitu sekalipun nggak apa-apa, asal lu bilang ke gue. Gua banget ini. Gue maksudnya gue nggak mau dilarang dan gue nggak mau ngelarang, tapi lu tahu batas. Maksud gue gitu kan. Istilahnya sejauh-jauh lu main balik ke gua. Iya gitulah kan. Tapi maksud gue nggak ngelarang lu mau pulang subuh, lu laki-laki gitu kan. Itu ya kecuali gue yang kayak gitu, nggak pantas harus dilihat orang gitu kan. Temunya gue. Tapi maksud gue kalau kemana-mana tuh bilang asalkan gitu aja napa. Gue ini tuh malah dari jam 7 gue chat. Ya. Diri doang kan. Oke, gue tahu dia ada bisnis, gue tahu. Itu sih udah parah sih maksud gue. Terus jam 7 gue chat diri doang. Jam 10 baru tuh dia ngabarin lagi. Terus tiba-tiba bilang capek mau tidur. Oke dong. Gak ada kata maaf. Enggak sama sekali. Terus udah gitu sudah bosan dengan aku. Iya. Terus udah gitu kocaknya lagi gue disuruh tidur. Tidur aja duluan. Tidur anak kecil malam gitu. Enggak, dia bilang enggak umurnya sama kayak gue. Oh sama kayak gue. Terus udah gitu dia bilang capek juga hari ini mau tidur gini segala macam. Gue online terus gue pantengin nih orang online. Nih orang bilang mau tidur tapi online. Gue telepon dulu. Gak diangkat. Dia bilang kenapa sih mau tidur gini segala macem. Oke. Gak lama gue telepon lagi karena dia online lagi dong. Di panggilan lain anjir. Gue ini orang telepon siapa gitu kan. Oke itu masih gitu kan. Telepon temen. Oke. Gue VC tuh selang 5 menit. Ya. Di mobil sama temen-temennya. Maksud gue kenapa sih? Terus udah gitu di reject. Terus pertama gue telepon, gue alihin dong ke VC. Ya. Bisik-bisik apaan nih? Pas di VC, halo lagi sama teman-teman gue. Kenapa sih? Dari situ juga gue bilang kalau lu mau jalan gue nggak ngelarang. Ya. Intinya berarti kalau misalnya sama Audrey itu jujur ya. Jujur dan ngasih kabar. Istilahnya lu mau menghilang 2 minggu juga asal bilang nggak apa-apa. Nggak gitu juga. Gue tipikal orang yang nggak bisa. Gue kalau dibilang bucin ya. Kalau misalnya dibilang bucin, sudah kelihatan dari Instagram. Mulai dari pacar khayalannya. Oh my god. Nggak apa-apa. Tawan ya Allah. Tadi kan itu kan yang seumuran, mungkin mau coba yang lebih tua mungkin. Kok kenapa langsung begitu? Enggak kenapa lu lihat itu aja. Bajunya udah gitu kenapa? Lihat itu aja itu. Oke, balik lagi ke kita. Tapi lu jangan kapok juga, maksudnya pacaran sama yang seagama, maksudnya enggak karena belum tentu semuanya kayak gitu kan. Iya benar. Contohnya kayak gue. Iya, kayak gua juga. Aduh. Karena emang kalau menurut gue ya, cowok dipakin itu emang yang baik dan benar-benar berkualitas emang susah, emang sulit kalau menurut gue gitu. Gue juga akuin ya kalau gue nggak masuk yang nggak berkualitas gitu ya gitu. Emang susah gitu. Kebanyakan yang gue tangkap gitu ya kayak gue misalnya dulu pernah sama si ini, itu pasti gue tanya tuh pernah nggak sih dideketin sama orang
orang yang seagama Konghucu, kata dia pernah begini-begini, dan rata-rata jawabannya sama, jatuhnya ke Nora gitu, dia ngedeketinnya gitu, makanya dia nggak mau tuh gitu. Nggak percaya gue, emang iya bener cewek cowok pakai Nora. Apakah seperti itu? Gue baru nyobain satu sih. Bener nggak berarti? Nora maksudnya dalam hal kata gimana nih? Iya, Noranya? cara ngedeketinnya, perkenalannya gitu. Noranya tuh contoh DM kali. Ya gitu, misalnya DM gitu, WDDT, minta nomor dong. Kan kalau menurut gue kayak gitu ya elah gitu. Nora sih, Lu kalau mau minta nomor cewek mah ya bener kata si Yolanda sih. Lu jangan cuma DM tapi say hi di real life enggak gitu. Iya, maksudnya kalau lu mendingan mending ngobrol dulu. betul. Tahu muka, tahu suara, itu kan tahu orang. Betul. Iya. Betul banget. Belum lama ini juga gue di DM. Ya Allah, gue jadi cerita di Ya sini Allah. kan. Kayaknya Konghucu Muhammadiyah. Aduh, jadi tuh gue di DM followersnya udah ribuan gitu kan. Waduh. Gue bingung. Ribuan. Gue bilang, Orang Konghucu. oke, dengan cerita gue dulu nih. Oh iya. Dia tuh bilang gini. nggak apa-apa. Dia saya minta follow back ini segala macam, udah lama minta WA. Dia kirim WA minta save. Gue bilang, "Di apaan sih nih orang?" gitu kan. Ya udah gue save tuh. Terus udah lama, udah hampir seminggu chatan, 2 minggu Itu minta dia minta lu save. Kamu dia aduh. Ya apa kan jalan ninja kan banyak loh teh. Enggak gitu loh. Save atau enggak kan dia ya hak orang gua lah gitu kan. Mungkin dia juga ada hak loh teh gue ngirim gitu mungkin. Iya tapi sih. kan nggak memaksakan hak dia dong. Kalau Iya, itu betul. hak dia, mungkin dia tujuan dia tahu itu tujuan dia apa supaya status dia terlihat nanti. Bener nggak? Jadi kan kalau misal gue minta nomor dia nih, save ya, dia nggak save, gue nggak save kan kalau gue nggak di save kan nggak ada SW-nya kan. gitu. Mungkin dia mau menunjukkan sesuatu gitu. Kan tapi dia juga ada pilihan buat nggak nge-save loh teh. Iya makanya gitu. Nah, Lanjut. Nah terus udah gitu dia tuh ngirim foto ke gue. Ih cakep banget, sumpah cakep banget kan. Yakin? Alisnya tebel ya? Nggak terlalu sih. Oh enggak terlalu. Terus udah gitu. Mungkin beda. Gue nggak tahu deh. Terus udah gitu gue chatan. Gue gak lama tuh di WA tuh banyak banget nomor yang minta save ke gue, tapi gue nggak kenal gitu. Gue bingung kan dapat nomor gue dari mana kan. Nah terus gue off WA, gue bilang ke dia, ke si cowok ini nih, chatannya di line aja yuk, gue gituin kan. Karena di WA banyak nomor yang gak gue kenal. Soalnya pusing nelfonin mulu, kenapa? Nelfonin, nanya-nanya gitu. Tapi gak kenal. Terus udah gitu gue bilang, di line aja yuk. Gue gak lama tuh nge-scroll timeline-nya dia kan. Foto dia sama foto yang dikasih ke gue beda. Wah. Emang lu nggak ngeliat di IG-nya, foto di IG? Foto di IG dia tuh satu itu bareng-bareng sama temen-temennya. Oh jadi yang mana ya? Nah, tapi nggak pas di profil itu yang dikasih foto ke gua sama di profil IG dia, gua cari kan di situ satu-satu, nggak ada yang mirip muka tuh kayak gitu. Pas gua scroll di timeline lainnya dia, Mukanya beda. dan gua cari di situ tuh ada. Oh ada. Jauh beda banget. Dan terus udah gitu nggak lama gue nggak mandang fisik, tapi maksudnya lu jangan bohong gitu. Kalau gue jadi spesifikasi dia kan bohong aja udah nggak ini. gue nggak suka. Terus kemarin DM lagi pakai akun fake. Waduh. Kenapa sih pada hobi banget sih pakai akun fake? Iya, segitu cowok lu maksud gue. Iya. Kenapa sih? Gue cowok punya second account aja tuh gue nggak tahu udah. Gue punya. Ih. Pakai Bogor tapi. Main aja. Maksudnya tuh Itu Konghucu itu harus lihat dari pangkalan ujung. oh iya betul. Aja lu mah. Terus lanjut lagi. Terus udah gitu pakai second account ngomong-ngomongnya, dan 2 minggu chatan belum pernah ketemuan dia nembak gua. Wadaw. Bagus itu. Iya, bagus kan? perjuangan Ya dia. enggak tuh. Aduh lu. Itu percaya dirinya kuat itu. Sedangkan dia percaya VN dirinya. nggak pernah, teleponan nggak pernah, VCN nggak pernah. Itu dia nih gua kasih tau ya. Terus gladiator. Oke dia membela dia. Oke. Membela cowok dulu. Biar jadi ini ya. tekokan gitu. Jadi gua kasih tau nih ya. Modus gladiator cowok. Oke. Itu kalau jam 10 malam ya ke bawah dong nggak apa-apa. Kalau misalnya jam 10 malam atau jam 11 ngajak PC itu udah masuk modus Jam-jam rawan ya lah ya. gladiator itu jam-jam rawan. Cewek itu biasanya Karena udah nggak fokus nih. kan biasanya kan kalau cewek nih ya, kalau cewek kan biasanya kalau jam-jam malam tuh kan
udah capek, udah ngantuk. jadi kan otomatis kan jujur tuh ya, jujur dalam diri dia tuh. Jadi tuh begitu, ngelihat pendekatan ke cewek tuh di VC biasanya kalau cowok mah. Betul. Kalau gua misalnya VC ini udah malam nih sama cewek, misalnya ini misalnya aja Iya, ya, gua iya. nggak pernah ya. Oh, nggak pernah ya. VC malam nih misalnya ceweknya udah nggak serak gitu sama gue, misalnya gimana ya gue nggak jadi deketin. Kalau gue mah Terus tinggalin gitu aja ya. tinggalin aja, masih banyak ikan di laut. Oke. Tapi lu belum pernah sampai di VC malam kan? Sama cowok yang Itu yang maksudnya tadi lu cerita. nggak pernah. Dia nggak pernah. Oh cuma chat VN, doang. chat Iya. nggak pernah. Chat iya, VN gitu. Misalnya gue balas VN nih, dia nggak pernah balas VN lagi gitu. Oh lu juga? Gua nggak tahu. Lu juga Berarti enggak salah. Dia nggak pernah Kalau VN. menurut gue salah dia. Maksudnya cowok belum pernah VN ngapain di VN gitu kan? Karena gue lagi makan, Oh, balasnya susah. Kan bisa teh lu Ya, selesai biarin aja, makan dulu chat. aja baru berarti, chat. berarti lu itu Emang- mempersatukan emang- cowok itu udah pernah makanan lu Berarti ya kan? berarti emang kegatelan ya. Iya. Kagak gitu. Gini oke gantian gua ngebela dia nih. Iya, iya. Cowok. Gua nggak pernah gitu nembak Belum pernah ketemu, apalagi nembaknya di WhatsApp. Malu anjir. Malu sumpah. gua. Cowok tuh punya harga diri men. Iya. Masa sih ya emang teknologi ada untuk mempermudah tapi ya elah gitu. Mungkin dia ini kali apa sih di diri dia, misalnya dia tahu tuh gua kalau nembak langsung pasti ditolak nih. Oh. Gue aja kayaknya. Oh itu taktik Kayaknya sana gitu ya. begitu. Ya. Iya kalau Kan misalnya ditembak tuh, kamu mau jadi pacar aku? Enggak. Oh, cuma prank. Cuma bercanda. Kan beda kan cowok begitu. Nah, bener-bener. Ya tapi cowok sebenarnya harusnya nggak Cowok gitu gentle gitu. harusnya Iya. Ya balik lagi tadi kenalan pun harusnya jangan cuma dari DM doang sih. Harusnya gitu Apalagi kan. lu belum pernah ketemu langsung. Ya oke boleh lah lu kenal dari Instagram boleh silakan gitu. Tapi ya jangan sampai dari Instagram minta WhatsApp dong, terus dari WhatsApp nembak lewat WhatsApp. Maksudnya apa gitu kan, cowok seperti itu apa gitu. Lagi juga ya minimal mah lu harus jalan dulu sih kok gue. Lu harus itu kan bener. harus ketemu dulu lah, ngeliat dulu kayak gue nih, kayak gue lewat DM kenal. Terus gak langsung minta nomor misalnya, langsung jalan yuk gitu. Janjian. Janjian. Istilahnya kita biar tahu dulu lah. Iya. Ini orang kalau cowok kan emang dari fisik dulu ya. Bener gak? Iya, Dari fisik dulu. gua akuin. Dari fisik dulu baru ke personalitinya. Seenggaknya dilihat nih, ini yang namanya Instagram kan kadang menipu ya. Ketipu bener. Bener gak? Seenggaknya ini sesuai gak gitu sama gua gitu kan. Kalau udah ketemu ya udah. Ya kalau udah ketemu kan bisa tuh. Sefrekuensi apa enggak? Terus habis itu ya kalau mau lanjut ya minta nomornya gitu kan, bisa dari gitu. Jadi ini bukan yang memaksakan cara orang ya, enggak ya, maksudnya ya cowok tuh seharusnya seperti itu gitu kalau menurut gua ya. Gitu sih. Bener. Jadi lagi ini ada salah juga. Iya, lu ada salahnya gitu. Nih lu nggak tahu sih ya, maksudnya cowok tuh ya kalau dikasih ruang sedikit cowok tuh udah merasa bener. Soalnya sumpah banyak di lingkungan kita nih, di lingkungan Konghucu ya. Yang gini, kasusnya gini. Dideketin sama cowok. Tapi si cewek bilang, enggak gua enggak deket. Tapi bilang enggak deket tapi VC. Ngasih pap mau gitu. Tapi bilang enggak, tapi kan cuma gini doang. Iya. Ya tapi kan itu menurut lu gitu. Iya menurut lu nggak kenapa-napa, menurut cowok tuh udah berbunga-bunga kalau Bener gitu. ya. Iya sih. Jadi emang harus. Tapi kalau cowok yang punya otak gitu ya, maksudnya kalau cowok yang punya otak, aduh kasar banget omongan gua. Aduh ini dedek kecil gimana? Dedek apa? Kalau misalkan cowok yang bener-bener cowok kayak yang tadi lu pernah bilang, seenggaknya tuh gimana ya? Gue pernah kan ngajak, misalnya gue pengen tahu lu tuh kayak gimana sih? Mau lu aja. Gue enggak karena penasaran dong. Di highlight IG-nya Alkitab semua kan, gue jadi bingung. Nah, kan gue jadi bingung kan, gue bilang ini gimana ya maksudnya ya? Tapi dia bilang dia ikut WBR gini-gini segala macem kayak gitu kan. Terus gue bilang tapi dia bisa tahu ya ada WBR segala macam. ya ini tuh. Terus kemarin juga belum lama dia bilang gini, dia bikin status di WA tentang agama Konghucu. bukan agama lain. Nah gue jadi Mungkin makin agamanya bingung. banyak mungkin ya. Gue jadi bingung. Koleksi agama. Gue jadi bingung kan jadinya.
terus gak gue ladenin lagi sekarang. Terus kemarin DM gitu, ih gue malas banget ladenin. Udah blok sama lu, gampang sekarang. Kagak gue apa-apain. Lu Gue ngapain aja? gak mau terlalu yang gimana juga sama orang. Mungkin menjaga juga kali aja Jodoh. Iya. Enggak juga sih. Ya maksudnya yang kok kata gue ya lu jangan terlalu ini ke cowok juga maksudnya. nih kalau cewek nih ya, kalau cewek ya udah lu lagi makan, dimakan dulu aja, nggak usah ngebales. Iya. Soalnya kalau misalnya lu bilang lu sampai voice note bilang lagi makan nih sambil gini-gini, ya dia merasa diprioritaskan. Iya, merasa diprioritaskan. Yo. Tapi maksudnya kan gue ajak dia bilang Iya kasih dia. Kayaknya dia masih enggak apa-apa. Dia bilang terus dia tuh gue nggak tahu ini bohong apa bener, gue juga nggak tahu kan. Dia bilang dia lagi di kota ini gitu. Terus gue bilang kan gue nanya, enggak, gue nanya sama siapa, sama mama gini segala macam. Dia bilang mau ke pantai nih kan. Terus Pantai mana? ada di pantai lah pokoknya. Pantai mah ada ya. Iya banyak kan. Nah, terus udah gitu dari sini tiba-tiba mau ke rumah saudaranya, terus tiba-tiba pulang di rumah, terus lama-lama ke hotel. Kan gue jadi bingung ya, dalam selang waktu 2 jam aja tuh dia bisa pindah-pindah tempat. Dari pantai ke rumah saudaranya, ke rumah, tiba-tiba di hotel. Kan gue jadi bingung. Mungkin dia ada Doraemon. Mungkin. Pintu kemana saja. Oke, jadi panjang juga dia kemana-mana. Iya, gue jadi kemana atau kita di-cut ya. Oh ini deh, gue nanya deh. Menurut lu pakin zaman sekarang tuh seperti apa sih? Ya kan nggak tahu pakil teh. Ya enggak. Ya menurut sudut pandang dia aja. Oh ya, maksudnya kan lu baru masuk pakil. Lu seperti apa sih gitu? Masuk dunia yang baru kan misalnya kan. Lalu ngelihat dunia itu kayak gimana? Mungkin lah. Citerep doang lah, citerep aja dah kan dia. Ke yang lain belum. Oh, pakai citer gimana ya? Apakah ada gap? Apakah di Citer tuh dia Baik-baik saja. bergerombol gitu kan, kadang-kadang ada seperti itu. Nggak kayak juga Bogor kan nyatu semua ya, gini Bogor mah. Kental banget ya. Kalau citer apa? Asik sih sebenarnya. Gue maksudnya kayak kemana aja, ketuanya juga welcome gitu ke gue. Teguh ya? Ketuanya keset. Apa? Keset ketuanya. Enggak gitu. Bukan Bukan keset. Bukan keset. Iya, bukan keset ya. Bukan keset. Terus ketuanya welcome, terus gue kan maksudnya kan kalau dipakein citer kan ceweknya juga sedikit gitu kan. Berapa emang cewek? Kehitung lah 1, 2, 3. Seumuran lu semua? Gue misalnya kan kayak udah jarang gitu kan datang lagi yang cewek-ceweknya. Gue disuruh rangkul gini-gini. Ya ayo, kalau gue sih. Oh, suruh rangkul ceweknya? Rangkul ceweknya, ayo dong gitu. Iyalah, soalnya kalau cowok yang rangkul gimana ntar kan? Beda urusan. Beda urusan, bener. Itu sih kalau gue welcome orangnya. Jadi lu sekarang nih tugas lu dipakin tuh merangkul cewek-cewek biar kepakin lagi kan? Biar kepakin lagi atau emang dari sekolah minggu kepakin gitu tuh? Dari maksudnya kan gue juga, nah teman-teman gue yang cewek ini tuh kan dari sekolah minggu juga kan, ikut gue gitu kan, ikut sekolah minggu juga. Terus sekarang gue kepakin, mereka juga pakin gitu kan. Dan karena pandemi ini kan juga orang-orang jarang kelitang gitu kan jadinya. Dan sekarang kan maksudnya udah mulai reda gitu kan pandeminya. Coba dong gitu bikin apa gitu kan, kalau dulu kan kayak ada event makrab. Bikin kue. Enggak gitu. Enggak gitu. Bikin apanya tuh lu? Iya, nggak apa-apa tuh bikin kue bareng kan. Iya, Nggak apa-apa. Maksudnya ada makrab gitu kan, malam makrab gitu kan. Nah itu yang gua kemarin ini nih, makanya jadi kita mau ceritanya mau bikin makrab nanti di villa. Di villa Puncak tuh murah, 800.000 udah ada kolam renang. Udah ada mie. Iya, ada TV, listrik. Ya iya tuh. Tempat tidur listrik. ada. Keran ada. Iya. Terus beratap rumahnya juga. Jendela. Enggak tuh kagak ada atap mah ya. Ya pokoknya kan tadinya tuh Bogor mau bikin makrab. Kamu bikin makrab Gua gitu. tinggal pakin aja lah, nggak usah rame-rame. Soalnya kalau rame-rame pasti capek di guanya, capek panitia. Ntar kalau rame-rame berikutnya diklaim lagi. Gua yang pertama ntar. Iya. Kan itu salah klaim tuh bahaya itu. Jadi
mau cuman makrab doang aja gitu. Kalau gua mah ya, kalau Iya. gua kan nginep-nginep doang gitu. ya menyatukan pakin-pakin lah, kan kita udah lama nggak kebakian bersama. Kalau di Spain kan terlalu berat ya, ada Benar. isinya begitu. Namanya juga diskusi pendalaman kitab Iya. suci, bener nggak? Benar. Bener, ya dong. Iya ya, Iya. kan pendalaman kita suci. Iya. Bener, harusnya ada pendalamannya. Iya, lu kenapa ketawa lu? Enggak, Emang lu enggak. pernah ikut dispen kan lu? Enggak, belum. Oh, belum. Lu sekolah minggu apa sih dulu? Yang Tangerang bikin Camp kebajikan. Camp kebajikan? Ikut enggak? Kenapa? Nggak ada info. Ada. Cuman Belum jiwa tersadar dulu. Maksudnya gua ngapain sih gua ikut? enggak, lagi camp juga ini? enggak ada temennya gitu gua yang Iya, cewek. nyari temen di sono. Nyari jodoh. Iya. Ya kan kebanyakan nih cewek-cewek kayak gini nih, gua nggak tahu deh ya, cewek-cewek kebanyakan kalau nggak ada teman gua nggak ikut tuh. Iya, Nggak tahu gua di Bogor juga gitu, kebanyakan cewek-cewek kalau nggak ada temannya nggak ikut. Justru acara kayak gitu harusnya nyari temennya. Iya. Bener nggak? Harusnya. Atau seenggaknya tuh ada yang nemenin gua. Iya sih, bener. Iya sih. Sayangnya gua nggak kenal dia dulu sih, kok nggak gua yang temenin ya. Iya. Jadi lu ini sama anak-anak pakin luar lu belum banyak yang kenal. Belum. Berarti kita doang nih, berdua doang nih. Enggak juga sih, ada. Nah, maksudnya kan setahu gua kalau cewek-cewek pakin tuh satu pakin sama yang lain kenal. Setahu gua ya. Kenal. Apalagi nongol dikit ntar ada yang ini. Iya, apa? Iya. Kenal, DM. kenal. Banyak kenal dari pakaian luar juga kayak Ranca Bungur. Cowok apa ceweknya nih? Cowok. Oh, Ranca Bungur udah ada. Ada. Ini kita sama Ranca Enggak, Bungur ini. CS gue sama dia. Siapa emang? Si Pukit. Ya, kamu tahu sih. Tahu sih gua. Kalau Tahu sih. Lalu mungkin. Oh. kalau CS gue sama dia emang Oh, kenal CS. batas. Oh, CS. Ya. Itu emang beneran CS apa? CS. Apa gara-gara sesuatu menjadi CS? CS. Kita CS aja gitu. Oh. Enggak emang CS. CS zone berarti CS zone. CS zone. Oh, mungkin kan lo mungkin. Iya. Kenapa jadi ngomongin Pukit Mungkin sih? diomongin. Kenapa gua bisa tahu lagi ini? RCP emang cuma mungkin doang, nggak mungkin dong. Gua tahu tipe cowok RCP kayak gimana, masa nggak ada yang tiba-tiba DM, bukan DM sih WA atau apa gitu. Nggak tahu gue nggak, maksudnya. Emang ada yang dekat apa sekarang? Ih, nggak ada. Oh, nggak ada. Tuh kan kata gue Nggak dianggap lu ya, nggak dianggap dianggap deket. ya, gue nggak dianggap gue. Padahal gue picit tiap malam. Ih, katanya tadi nggak pernah. Katanya tadi nggak pernah. Jalan bakmi abun yang double Iya, lagi. Bami Ambon double dia. Kadang mie ayam pangsit lagi dia. Iya, ada pangsit lagi yang mahal. Kapan? Minumnya jus jeruk lagi. Aduh, enggak bohong. Oh, jadi nggak ada yang deketin sekarang nih? Bisa kayak gue. Entar sore gue nih. Oh. Entar gue WA. Enggak sih. Gimana tadi podcast? Iya, ada bahan jadi bahan ya, jadi bahan. Ada bahan. Benar. Oke, next. Terus ini, lu tipikalnya kan tadi nih, lu tipikalnya tuh cewek yang suka nongkrong di mall apa pinggir jalan juga hayu? Apa nongkrong di Litang? Kayak apa nongkrong di jalan itu ada tiga Oh, pakai iya. mah ya. Mall, pinggir jalan, atau Nah, litang. kalau kita kan di Litang gitu. Oh, gua mah di litang sama Nana. Gak pernah gua ke Kemana aja masuk gua. Kemana aja masuk. Tapi jarang sih ke mall sama gua. Maksudnya Iya, lu Citerem mana ada mall? Bukan. Maksudnya Ada. Oh, iya, ada. Borobudur apa sih? Apa ITC? ITC. Emang mall? itu Cibinong kan masuknya. Iya, Cibinong. Citerep Pak. Citerem apa jalan saja? Nggak ada. Tarik kolot ya. Tarik kolot, di sawah. Tak ada. Tarik kolot ya. Sama pom bensin itu apa sih lupa namanya gua tuh. Nggak Iya, ada. Suka hati ya. Dia suka hati. Yang jalannya kayak kali kering ya. Tapi itu banyak yang jual itu biasanya Batagor. bukan Oh. apa sih? Kayak besi-besi gitu tuh apa sih? Lupa loyang biasanya Citerep terkenalnya yang jual loyang. Oh iya. Masa sih? Kuali ya. Enggak tahu gua. Nggak tahu Citerepnya di mana sih? Udah kelihatan. Heeh. Web. Jauh sih jauh. Lagi yang Citerep tuh ITC Enggak, Cibinong Mas. Citerep sampai Pokoknya flyover ke sana ya. oh Flyover ke sana sampai Cibinong. Sentul. Oh Sentul yang sirkuit kan? Sirkuit ke kiri itu udah Citer masuknya. Oh iya. Itu terpelosok hotel listrik dia belum masuk belum gimana. Oh jadi lu ini nongkrongnya kemana aja? Mana aja masuk. Jadi lu sekarang lu kebanyakan teman lu dari Pakin apa ya dari luar? Dari Pakin ada, di luar juga ada. Kebanyakan. Balance. Oh balance. Balance. Oh bagus. Terus hobi lu? Nyanyi dong. Nyanyi main gitar. Nyanyi main gitar. Pernah ini juga deh ya? Apa sih?
apa sih namanya nginin Cover lagu. Gue pernah ngeliat dia di apa sih di kusik ya, puisi ya. Pernah. Ya kan lu cover lagu itu cover lagu Litang banyak gak? Cover lagu Litang ada banyak. Terakhir yang itu ya takkan terganti ya kalau nggak salah ya sama siapa sih? Depi. Iya sama si Depi ya. Lu nggak ada niat? Ada, udah Ini udah Bogor ada nih. Iya. Musik nih. Apa tuh? Aduh. Ini cuman ini yang ininya nih penyanyinya nih bangun. Oh Kadaek. Kadaek yang Bogor mah. Ayo bikin. Padahal ini bagus loh, maksudnya kita kan jarang kalau sekarang tuh yang cover lagu Konghucu kan, maksudnya Nah, iya, gue nyari lagu Konghucu di YouTube susah. Ya, Bener. ngomongin soal lagu nih, sebenarnya ini concern ke diri gue sendiri sih ya. Gue beranggapan kalau misalnya lagu Konghucu tuh kasarnya sih dibilang ketinggalan zaman sih kalau kata gue. Kuno. Musiknya musik kuno. Makanya kan kayak kemarin lomba cipta lagu, lu lihat dah. Lagu yang lain kan kalau kata gue ya setipikal kayak begitu semua. Lu lihat makin beda kan? Karena emang gue nggak mau bikin lagu Litang tuh yang seperti itu doang gitu, bosen lah gitu, harus ada nuansa baru lah gitu. Iya. Lu berpendapat sama nggak kayak gue? Apa lu lebih suka lagu Litang yang mellow apa yang semangat? Kalau melo-melo ngantuk ya. Ya, itu kan kebanyakan. Dari kebaktian, dari sinar pancaran, terus lagu yang kedua melo, terus baca kitab, terus segala ketiga keempat melo lagi. Ngantuk gua. Iya kan ya itu. Kayak gue juga kan, gue pernah diundang di Zoom meeting yang COC itu. Ya ditanya juga kan tentang ini, ya gue kasih masukan seperti itu. Untuk yang lain, ayo berkarya. Kalau bisa kita ubah lah gitu pakam lagu Konghucu tuh kayak lagu tetangga gitu kan, kayak lagu Kristen Katolik kan didengar kan, bener nggak? Ya karena emang mereka pakamnya mengikuti zaman gitu, zamannya seperti ini ya mereka ikutin gitu. Kalau kita kan kayaknya ya lu lihat deh, lu kalau misalnya ke ajang sana kemana-mana mungkin di situ-situ aja kali ya. Lagunya itu lagi, gayanya itu lagi. Joko tersadar lagi, dengar doaku lagi. Maksudnya bukan berarti lagu yang melo itu nggak bagus ya, ini lurusin ya, maksudnya mungkin ada cara mainnya sih kalau kata gua ada tempatnya sendiri gitu, maksudnya kan kalau kayak Harlah Nabi yang mungkin itu cocok buat yang melo kan. Wafat Nabi ya yang melo-melo nggak mungkin kan, kita wafat Nabi juga melo nggak mungkin juga kan. Maksudnya ini mah gimana ya, kita sebagai regenerasi pakin yang sekarang tuh maksudnya pengen sedikit mengubah tuh musik yang tadinya melo jadi tapi tanpa merubah esensi lagunya. Iya benar. Tadi kita juga maksudnya merubah musik juga enggak, lagu ya Tuhanku kita jadi beat juga enggak gitu juga, maksudnya kita juga ada kok gitu pilihan-pilihannya, ada porsinya gitu. Iya. Jangan sampai nanti kita bikin lagu beat gini di komen gitu ya. Tidak susila lagunya. Emang lagu koceng susila. Udah. Ya emang kenapa kan ini? Kan ini belum kejadian, takutnya ada yang komen kayak gitu. Takutnya ada yang komen. Ini bener minum dulu lah. Iya. Nggak kering emang gitu. Dari tadi ngomong, gua aja udah ya gue ya hampir setengah itu. Minum dulu. Terus tadi kan hobi nyanyi. Itu sering ikut lomba-lomba gak? Selain pakin ya, di luar pernah ikut? Enggak. Kenapa? Emang ada tempatnya atau gimana? Bukan kurang bagus? Gue nggak mau. Maksudnya gue bukannya mau nyari pansos atau gimana ya. Gue nggak mau orang nilai gue karena gue ada agensi ini loh. Tapi karena gue, ya kan gue kayak bikin cover lagu kan. Gue maunya orang lihat gue tuh karena Audrey. Iya, karena gue bukan karena dia pernah ikut ini, menang di ini gitu. Ya kan tapi kan kayak gitu kan bisa jadi pengalaman lo juga gitu maksud gue. Ya, tapi dia nggak mau seperti itu. Udah kenapa lu? Iya. Ayo lu. Enggak kan gue cuma nanya doang gitu. Jadi versi lu nggak mau kayak gitu. Alasan lu nggak mau ikut yang di apa sih lomba di luar gara-gara itu. Terus lu pernah punya cita-cita untuk ikutan kayak Idol, Rising Star atau pengen tapi nggak mau di umur segini. Stand up comedy. Tapi kayaknya di umur-umur lu sekarang kayaknya bisa ngejual deh. Kok kata gua ya, kok di industri kayaknya sih harusnya mah umur lu segini pasti ngejual. Ya contohnya kayak yang dulu-dulu aja kan banyak yang terkenal sekarang.
Terus lu kalau kata lu tadi nggak di umur lu yang segini, berarti lu mau ikutan kayak gitu di umur berapa? 30. Enggak. Ya kan gue baru 18 ya. Ya. Dua 3. Oh. Kalau nggak dikasih umur gimana? Jangan. Tidak, jangan. Nah, lu kan nyanyi nih. Mau nggak sih lu nanti suatu saat, apakah punya mimpi suatu saat lu ngisi di Imlek Nasional gitu? Mau. Ya. Sempet tapi atau tahu nggak sih jalan untuk ke Imlek Nasional tuh kayak gimana gitu? Kemana gitu? Gua pernah tahun kapan ya, lupa gua. Ikut seleksi yang di salah satu makin buat isi acara di IMNAS. Tapi tidak itu bukan nggak kepilih, nggak kebagian buat di dalam ya. Gua ngisi di luar gedungnya. Oh, yang itu kali yang Taman bukan Mini. JCC, Taman Mini kali ya? Lu ngisi di luar? Tapi gue nggak ngeliat dia nih, padahal gue di luar terus. Makin pokok di dalam. Enggak, gue nggak kebagian di dalam. Oh iya. Emang waktu itu lu nyanyiin lagu apa? Di luar? Lupa gue, kayak bawain 3 lagu. 3 lagu? 3 lagu? Lumayan banyak gitu, tapi gue berarti- nggak pernah ngeliat dia sumpah di luar. Berarti lu udah termasuk pengalaman kalau kayak gitu, udah masuk ngisi sih gitu. Gimana pengalaman lu ngisi di sana? Biasa aja. Karena emang gak ada perlakuan gimana ya. Karena kalau yang di dalam, karena gue juga kan pernah ngisi yang di dalam ya, depan presiden. Presiden Iya. zaman siapa? Zaman siapa? Iya, SBY gue tampil gue SBY, cuma Jokowi diwakilkan Iya, sama apa-apa. Bu Puan. Karena ya kita di dalam tuh kayak artis bener. Disediain ruangan, dijenguk gitu sama ininya, krunya. Berapa menit lagi tampil ya gitu. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Jadi lu belum pernah nih? Belum pernah ya. Lu di luar masa lu dibiarin begitu iya, aja? kalau di luar gitu dong. Enggak, ada Iya, dikasih rundown kan gitu. Iya. Ada ruangan khususnya dong. dikasih WC juga. WC. Backstage. Backstage. Gue kira WC tadi. WC. Itu lo bawain lagu itu duet apa sendiri? Sendiri. Sama siapa? Enggak sih maksudnya. Dia sendiri. Enggak juga, maksudnya sama Lampion Band. Oh, Lampion. Ya. Itu lo kok di luar bukan nggak ada penontonnya ya? Sogoma ya? Ada, cuma nggak tahu mau ditonton apa enggak. Mungkin ada kan yang lagi makan bakso kan? Ada kan? Lagi beli lontong. Maybe. Ya soalnya gue pernah waktu itu, soalnya gue juga ya kayak gitu kalau di luar juga. Nah. Ya ini siapa sih? Menurut lu Imlek Nasional, lu terkesan gak sih sama Imlek Nasional seperti itu, atau lu punya masukan lain gitu misalnya? Misalnya Imlek Nasional jangan cuma nyanyi dong, apa kayak ada Enggak sih apanya segitu gitu. aja maksudnya. Emang lagi nanya dulu pernah ikut? Pernah nonton Imlek Nasional gak? Nonton? Enggak. Kalau dia nonton secara live streaming, maksudnya gimana sih? Kapan? Apa yang live streaming? Ada waktu itu. Maksudnya di luar nonton live kan gitu. Nah, tapi Langsungnya enggak. Tapi kan ya Karena kan- masuk nonton juga, tetap aja kan nonton kan. Tapi kan konten acaranya tahu dong, tapi tahu dong, bener ya? Nah, tau. Nah, lu punya nggak sih misalnya jangan gini-gini dong, atau misalnya udah bagus sih tapi tambahin ini gitu. Segitu udah bagus sih maksudnya. berapa menit bro? Di agama. Apa lanjutnya? Di agama kita tuh 59. Ini pertanyaan masih dari tadi. Berapa lagi sih pertanyaan? banyak, masih baik. Tuh kan, Masih baik nggak apa-apa. dikit weh. Nggak apa. Bagus sih segitu aja maksudnya, kayak di agama kan maksudnya, tapi masih kalah jauh sama yang lain. Iya. Kayak agama-agama tetangga. Ya apa misalnya kan gue sih belum pernah sih nontonin yang agama lain. Gue pernah waktu itu ke GSA. Apa? Dia sana kayak gimana? Dia lebih pertamanya kayaknya lebih teratur ya. Imlek Nasional juga. Bukan. Oh, bukan ya. Natalan. Kok itu Natalan. penasaran. Oh, Natalan di gereja kayak gimana sih? Penasaran ya. Penasaran. Ternyata ya bagus. Cuman Imlek kita juga bagus. Bagus. Aku cinta Matakin. Iya. Aku cinta Matakin. Gue juga dong. Iya Lu kan dong. cinta Matakin. Lu kan cinta Matakin lu. Kita matakin. Gitu dong. I'm Confucius. Iya. Next. Apa kita mau lempar ke penonton nih sebelum pertanyaan terakhir? Nyanyi dong. Nyanyi itu katanya suruh nyanyi sekarang. Nyanyi dong. Dia pengen ngedengar suara Indah Audrey gitu. Kan kalau gua mah kan tiap malam udah di VN sama dia. Kapan Oh, ya? sebelum tidur nyanyi konggu lah gampang. Anjing gua pernah. Ya Tuhan.
Tapi kocak juga ya pacaran kayak gitu ya. Ya lu jangan sampai gitu Dre, maksudnya jangan sampai nanti. Ya lu kayak gitu masih pacaran kok. Enggak. Sebelum tidur nyanyiin dong. Enggak, agamis banget ya bener. Ya takutnya kan gitu. Enggak. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau misalnya emang mau gitu. Cuman yang lucu aja gitu maksud buat gua ya. Kalau bagi kita lucu. Enggak pernah sih. Tadi pertanyaannya emang apa? Tadi pertanyaannya apa sih lupa gua. Oh nyanyi. Coba nyanyi. Lagu apa? Lagu lu aja Firman-Mu Tuhan. Yang kita sudah bosan mendengarnya. Nah kan udah bosan kan? Itu lagi. Lagu lain. Lagu apa tuh teh? Lagu lu maunya lagu apa Dodi? Dodi lu apa lu request? Apa aja? Tuh apa aja? Katanya. Apa aja? Kuburan band katanya. Iya, kuburan band pura-pura lupa ya apa sih? Lupa ingat ya. Pura-pura lupa main. Nyanyi apa aja lah. Ya lu masa konten pakin nyanyinya pura-pura lupa teh. Apa? Nyanyi apa aja lah. Bebas. Kan tadi katanya Kata gua juga lu bosan. Firman-Mu Tuhan aja. Atau di bosen. Kan siapa tahu ada yang belum nonton. Ya, Oh nonton? Kalau nonton di Pakin Citarap. Channel Pakin Ya Citarap. nanti kita ini channelnya. Jangan lupa. Ya, jangan lupa apa sih Ya. ini subscribe apa? Subscribe, like, comment. Ya minta subscribe ya. Minta subscribe ya. Nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, yang penting nonton. Minta subscribe. Biar tahu lagu Kita Firman dong. Tuhan kayak gimana. Beli. Iya. Beli juga Ini 100. suara Mas Audrey ini pengen tahu ya tadi. Iya lagu apaan? Ih Firman-Mu Tuhan, ih ampun gua sekali ini. Firman-Mu Tuhan. Ayo gue kecekan deh. Iya. Gua dedak kejus, gua kejang kejus. Enggak. Ini udah siap nih, udah. Lagu lain aja. Iya lu. Ya apa tuh lagi lu? Ya tuh kan mau itu request lah. Oke kalau nggak ntar nanti kita upload nanti video dia nyanyi. Yang Ya abis ini kita ngetek. yang video yang mana? Baru. Iya abis ini ngetek aja udah gampang. Nyanyi. Oh iya benar. Ngetek aja. Mau di atas ngeteknya. Iya boleh. Lu boleh. gunung udah kelihatan belum? Udah bos. Oke siap. Panasnya udah diatur suhunya. Udah di WA. Udah ya. Turunin suhunya. Oke. Jadi nanti ya. Atau ada pertanyaan lagi nggak penonton? Lu nih, apa? Nggak ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Lu selain hobi nyanyi, lu kira-kira ada hobi lain nggak? Futsal. Nari, dance gitu. Basket. Basket. Oh. Udah. Udah Next. gitu. Enggak gitu dong. Basket itu kan ceritanya cuma hobi Iya, apa? udah. Basket. Tapi kalau dari badan nggak kelihatan basket ya? Iya nggak kelihatan basket kok dari badan. Skill bro. Oh, Oh iya. Skill bro. TikTok ya, klip TikTok. Lu nggak tahu juga di Instagram TikToknya TikTok kata gue ini anak. Ngikutin siapa sih? Selain basket, apa kayak e-sport kayak apa? Lu main game apa kayak gitu? Gitar paling. Game? Gua nanya Iya. game. Main game. Ayo mabar ML sama gua. Oh ML. Iya emang. Apa yang? Apa masih epic ya? Iya masih epic. Bawah gua mah. Elit. Bawah. Elit. Mitik. Bawah. Widih gila keren. Bawah. Enggak mitik. Ya kan waktu itu sebenarnya ada mau lomba ini loh, Mobile Legend loh. Penuh Lu cabe. ikutan? Enggak. Pernah lu dikasih tau nggak? Ada. Ikutan nggak? Enggak. Ya. Ya cuman kesan batal. Kan kata Goge, kalau pakin kita tuh selalu telat, maksudnya orang-orang udah pada bosan lu baru bikin gitu. Tapi nanti kita usahain Bogor kita bakal bikin nanti. bikin apaan? Turnamen. Turnamen apaan? Turnamen online kan bisa, lu tuh di rumah Mendingan masing-masing. turnamen Among Us yuk. Ah, ya Main Allah. beta-betaan. Iya dulu. Oh jadi lu suka main Mobile Legend? Suka. Kenapa bisa main Mobile Legend? Soalnya kan cewek gua aja kayaknya nggak begitu suka. Mungkin dulu dia waktu galau kali. Aduh galau gua ngapain ya? Enggak gitu. Atau dulu sama cowoknya mantannya sering main gitu. Enggak. Dari mana? Dari mana ya? Dari adek sih sebenarnya. Adek kan mainnya PUBG ya. Susah kalau PUBG nggak bisa. Jadi mainnya ML. Gampangan. Nah, Oke, next. Apalagi ya? Apalagi? Terus lu- Udah apa ya tuh? Udah ya tar lu jadi panitia iya. Pakin lu belum ya? Dipakin sekarang cuma anggota Pernah doang. ambil andil nggak gitu? Atau misalnya ada acara apa lu pernah jadi panitia? enggak kan gue baru. Bukannya lu itu harlah nabi jadi apa Oh, sih? itu termasuk ya? Iya, atuh. Lah kan gue baru. Ya ampun. Bagaimana? Gue jadi Gimana ini ini? apa sih namanya? Aduh, gue lupa. Cipsu gue jadi cipsu. Oh, itu di prosesi peringatannya dilakukan.
Iya di Lampung nggak kayak kita. Hah? Penata. Penata yang mana? Penata rambut. Yang bagian naro. Oh iya tahu gua. Megang apa? Semuanya gue pegang kan gue naro. Iya. Gitu. Bukannya yang megang itu kan harusnya satu-satu kan harusnya. Ya, Ya kan? kalau di sini Cipsu menyerahkan lupa. Cipsu apa sih? Cipsu kan? ya itu kan nanti kan ini kan ke cuci kan, terus dinaikin. Yang gue yang naikin. Gue naro, gue yang letakin. Ya kalau di sini Maksudnya kalau di sini mah cuci sama PC-nya, yang ini PC-nya yang naro. Yang buah-buahan itu berarti ya. Ya lu masa mau megang semua? Gila lu. Satu-satu. Enggak semua maksudnya. Makanya heran gue kalau di sini kan satu-satu gitu kan. Yang megang pisang ya pisang gitu, megang apa ya megang apa gitu. Kalau lu beda ya berarti ya? Mungkin prosesnya beda kali ya? Beda. Karena itu kan kue. Ya iya, di sini juga sama di Kasihan di kuenya, maksudnya kalau kuenya dia jalan terus, udah tua juga kan. Oh. makanya pilihnya yang muda dong. Beda, mungkin kalau dia alirannya beda ya. Kongsu sama dia. Gitu. Tadi juga ya Allah. Ya Allah tolong. Lu terus kedepannya nih lu ada mau jadi panitia gak sih, misalnya kan lu kan udah ngeliatnya Pak nih kayak gimana, lu ada buat apa sih jadi ketua ada gak sih lu? Ya, lu mau jadi Ibu serahin ke ketua yang enggak, sekarang. dari diri lu sendiri. Lu punya bayangan gak sih? Oh, nanti gua tuh mau jadi ketua. Pakai nih gua gitu. Ketua bio. Cedencan sih mau sih. Oh, jadi lu ada ambisi ya? Enggak ambis banget sih. Biasa aja tapi Atau lu bermimpi nanti suatu saat nanti gua bakal jadi ketua matakin perempuan pertama gitu. Itu jauh banget. Ya nggak apa-apa, bermimpilah setinggi-tingginya. Tapi jangan tinggi-tinggi gitu deh. Bermimpilah setinggi-tingginya, kalaupun jatuh nanti ya, engkau akan berada di antara bintang-bintang. Gitu. Tapi kan kalau kau nyampe angkasa, kau masih di langit tuh. Kalau nyampe lantai 2 jatuh. Belum kalau mendung lu nggak. Lu ada nggak mimpi yang ya seperti nggak apa-apa gitu, bermimpi setinggi-tingginya gitu. Kalau kayak gue kan gue ada mimpi suatu saat gue yang bakal jadi ketua matakin gue gitu. enggak sih, kalau gue belum nyampe Ayam ya. Kaget. Ya, apa tadi bahas apa? Apa tadi apa? gue kalau buat kayak ketua matakin sih nggak ada sih. Atau ketua DPR lah. Enggak. Kenapa? Ada apa dengan DPR? Enggak sih, enggak ada apa-apa. Oh, enggak. Kalau untuk ketua matakin sih jauh banget lah ya. Oke. Jangan ke ketua Dia kepakin dulu aja gitu kok. kan. Ya kan kalau nggak salah Citerup tuh emang regenerasinya bagus deh ya. Maksudnya kan kayak si Audrey juga kan diajak kan. Nah, kayak Bogor, aing deui gitu. Gua lagi. Semuanya gua. Kalau misalnya lu sekarang jadi ketua makin, lu mau ngapain? Pulang. Ya pulang lah, capek. Atau lu misalnya gua mau merubah Citerup jadi begini gitu misalnya. Ada nggak? Belum kayaknya. Belum, atuh orang belum jawab belum, Ya kan gua udah mewakili kan gua sama dia tuh satu. Siapa sob? Lalu siapa? Ada nggak kira-kira? Mau ngerangkul ya maksudnya kan kayak sekarang kayak pandemi. Mungkin ada yang malas lagi gitu kelitang. Terlalu biasa ya. Gua terus Orang udah jawab terlalu biasa ya. gini nih yang gini nih. Iya. Enggak. Yang kayak gini nih yang malas gua kelitang. Yang gini. Terus apa sih namanya? Kayak event maklum tuh lebih di apa ya? Cari Kayak, jodoh. Enggak gitu. Bukan aja Mau take nyari me jodoh up. di Makrab. Mau lu mau? Emang lu mau pacaran beda agama lagi? Yang seagama jadi sakitin lu. Bagi yang beda agama. Aduh ya ampun. Ya kan maksudnya Makrab itu kan ya pertemanan juga. Itu Iya, maksudnya lu pertemanan. Makrab tuh satu pakin Citerup doang apa kayak Bogor beberapa pakin? Untuk sekarang sih maksudnya ngerangkul yang di Citerupnya aja dulu. Kalau gue sih gitu. Emang Citerup sekarang nggak dekat? Enggak, bukan maksudnya gitu. kan kayak sekarang nih kayak pandemi gitu kan. Oh, iya, Mungkin iya. ada lagi yang kayak ngapain sih kelitang? Udah jarang juga orang kelitang. Oh, ada kayak gitu. Enggak, maksud kan enggak. pikir orang beda-beda. Gue nggak tahu. Maksudnya gue Jadi ada apa enggak? ayo gitu. dong, kan Oh, gue takutnya ada gitu kan. Iya. Ayo dong, Takutnya. kelitang lagi yuk.
Iya. Gue pengennya sih gitu sih. Kalau lu lebih merangkul ke dalam dulu ya, maksudnya benahin. Yang dalam aja dulu gitu. Gembirakan yang dekat, maka yang jauh akan terpikat. Nah, itu. Ayatnya? Ayatnya itu apa tuh? Gak tahu, udah Tahu dia. Ini udah berapa menit sih kalau ini mau buat tutup? Oke, pertanyaan terakhir. Lu punya nggak sih di cerita di Citerep yang pakin lain tuh harus tahu gitu? Lu mau tanya apa sih? Gua nggak ngerti anjing. Tahu lu. Ya misalnya apa gitu? Iya sih. Keburukan orang. Bukan keburukan ya, misalnya nih di Citerep tuh ada loh kayak gini gitu. Ayolah yang lain ikutin gitu. Ada nggak? Oh, dia. Atau misalnya atau misalnya ada nih di Citerep tuh ada orang kayak gini nih. Itu menggibah. Nggak apa-apa. Ya kan gue nggak membatasi yang positif dan negatif gitu. Yang beda lah, Yang beda lah. Oh, maksud mungkin maksudnya apa yang membedakan Pakin Citerep pakin luar? Itu mungkin maksud lu. Apa coba cerita dari Pakin Citerep Kan gue dibilang baru masuk Pakin Citerep ya. Jadi yang lu lihat aja. ya orangnya humble sih maksudnya. Welcome ke gue juga kayak Deh ada ini, dia ngabarin sih gitu. Orangnya welcome juga sih, kayak Koriki, Koteguh, semuanya sih welcome. Chat lagi disebut itu mah kasihan. Kacau juga kayak kemarin kayak ada apa sih yang grup cewek dia ngabarin Deh ikut ini yuk, diajak juga gitu kayak. Oh ya udah. Yang itu yang musik. Oke. Udah lama kan? Kita ini tadi rencana 15 menit ini teh, jadi 1 jam. Bilang 20 menit kabarin. Udah. 20 menit kabarin ya enggak ini. Oh, malah kabur. Mana lu, Bang? Itu room tour, coy. Saya nggak tahu waktu aja lu. Iya. Ini berarti sejam 20. 80 ya? 80 menitan. Itu kan kata gue juga rata-rata sih. Udah kita tutup? Ya. Terima tadi udah salam kebaikan belum sih gua? Belum tadi ya. Iya ya, gua belum ya. Cuma aure. Iya. Enggak usah capek gua ngeliat. Anjir. Orang juga tahu loh kita juga mau lucu. Iya. Ya udah mungkin segitu. Apa? Tutupnya malu aja. Itu mah. Demikian apa tadi? Demikian Pakin Story kali ini. Tunggu lagi episode berikutnya di mana kita akan menguak semua cerita-cerita yang ada di Pakin lain di Pakin Story, di mana semua cerita tentang Pakin. Balik lagi. Ibarat sama rupanya kan goceng. Pakin Story di mana cerita Pakin yang nggak semua orang tahu. Gitu. Ya, udah. Woi, tapi kemudian. Saya